Bayangkan kamu duduk di depan meja kerja. Tugas menumpuk, deadline semakin dekat, tetapi tubuhmu terasa berat seperti diseret ke jurang tak berujung. Inilah momen ketika rasa malas merayap diam-diam dan mencengkeram seluruh dirimu. Banyak orang menganggap malas adalah kelemahan pribadi, sesuatu yang membuat kita seolah gagal. Padahal, dari sudut pandang psikologi, malas bukan sekadar sikap atau sifat. Ia adalah sinyal, alarm mental yang mengungkap ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Hari ini, kita akan menyingkap rahasia besar itu. Bagaimana dengan waktu hanya 5 menit saja? Otakmu bisa dipaksa berputar kembali, energimu bisa menyala lagi, dan rasa malas yang menjeratmu bisa dipatahkan. 5 menit mungkin terdengar remeh. Namun, bagi ilmu psikologi, 5 menit adalah pintu perubahan. Dengarkan baik-baik, karena yang akan kamu pelajari bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Psikologi menjelaskan bahwa rasa malas sering muncul, bukan karena kita tidak mau bekerja, melainkan karena otak kita mencoba menghindari rasa tidak nyaman. Bayangkan, otak seperti mesin pencari kenyamanan. Saat berhadapan dengan tugas sulit atau membosankan, otak menyalakan alarm. Ini tidak menyenangkan, lebih baik cari hal lain. Maka, muncullah keinginan scroll media sosial, menonton video, atau tidur sebentar. Bukan karena kita bodoh, bukan pula karena kita tidak punya tekad, melainkan karena otak, melalui sistem limbik, lebih memilih kesenangan instan. Tetapi, kabar baiknya, psikologi menemukan celah. Ada cara sederhana untuk menipu otak kita sendiri, agar ia mau bergerak walau awalnya menolak. Caranya bukan dengan memarahi diri sendiri, melainkan dengan men-setting ulang fokus pikiran hanya dalam 5 menit pertama. Karena 5 menit adalah jendela emas, di mana otak bisa dipaksa memulai sebelum ia sempat memberontak. Prinsip ini dikenal sebagai the 5-minute rule. Aturannya sederhana. Jika kamu merasa malas, katakan pada dirimu sendiri, "Aku hanya akan melakukannya selama 5 menit." Kedengarannya konyol, tetapi inilah trik psikologi yang menaklukkan rasa malas. Mengapa berhasil? Karena otak tidak lagi terbebani tugas besar yang terasa berat. 5 menit terlihat ringan, bisa ditoleransi, dan tidak menakutkan. Saat kamu sudah mulai, tubuh dan pikiran akan terbawa arus. Bayangkan, ingin menulis esai panjang. Kamu tunda berjam-jam karena terasa melelahkan. Tapi ketika akhirnya duduk dan mulai menulis satu kalimat, lalu satu paragraf, kamu sadar, ternyata kamu bisa melanjutkan lebih lama. 5 menit awal bukan sekadar langkah kecil, melainkan momentum. Psikologi menyebutnya activation energy, energi minimal yang dibutuhkan untuk memulai. Begitu terlewati, sisa perjalanan terasa lebih mudah. Mari kita lihat dari kacamata ilmiah. Otak manusia dibagi menjadi 2 sistem. Sistem rasional di prefrontal cortex dan sistem emosional di limbik. Saat malas menyerang, limbik mengambil alih dan mencari kesenangan cepat. Prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab pada logika, kalah suara. Trik 5 menit ini adalah cara untuk memberi prefrontal cortex kesempatan mengambil kendali kembali. Begitu kamu berkata hanya 5 menit, sistem emosional tidak merasa terancam. Ia memberi izin. Begitu pekerjaan dimulai,
dopamin hormon motivasi mulai dilepaskan. Dopamin ini yang membuatmu akhirnya menikmati proses, bahkan melupakan rasa malas. Itulah mengapa banyak orang berkata, yang sulit itu memulai, setelahnya mengalir. Kalimat itu benar secara ilmiah. Hambatan terbesar bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan detik pertama ketika kamu harus memulai. Namun, ada hal penting. Trik 5 menit tidak akan berguna jika tidak dilakukan dengan kesadaran penuh. Kamu harus benar-benar menaruh niat dalam 5 menit itu. Jangan biarkan 5 menit pertama dipenuhi distraksi. Matikan notifikasi, tutup aplikasi, buang segala pengalih. Fokus penuh pada tugas yang sudah kamu pilih. Misalnya, jika tugasmu menulis, selama 5 menit itu, gunakan hanya untuk menulis, bukan berpikir atau menyusun rencana di kepala. Gerakan jari, ketik, kata demi kata. Psikologi menyebutnya behavioral activation, aktivasi perilaku yang mendahului motivasi. Artinya, jangan menunggu motivasi datang. Lakukan dulu, motivasi akan menyusul. 5 menit pertama adalah bukti nyata bagaimana tindakan mendahului semangat. Inilah kunci yang selama ini dilupakan banyak orang. Mari kita bawa ini ke kehidupan nyata. Bayangkan seorang mahasiswa yang harus mengerjakan skripsi. Ia menunda berhari-hari, alasan demi alasan muncul. Tetapi begitu ia memutuskan untuk mencoba hanya 5 menit menulis, sesuatu berubah. Ia membuka laptop, mengetik 1 kalimat, lalu 1 paragraf. 5 menit berlalu, ternyata ia masih ingin menulis. 2 jam kemudian, ia menoleh pada jam dan terkejut. Pekerjaannya jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Inilah bukti betapa 5 menit mampu menghancurkan gunung malas yang seolah tak tergoyahkan. Kisah ini bukan dongeng, melainkan realitas yang sudah diuji dalam banyak penelitian psikologi perilaku. Mengapa kita sering gagal melawan rasa malas? Karena kita berusaha mengatasinya dengan perasaan, bukan strategi. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku harus semangat," tetapi otak tidak mengerti perintah abstrak itu. Otak hanya merespons tindakan nyata. Itulah sebabnya aturan 5 menit sangat efektif. Ia konkret, sederhana, dan dapat dieksekusi segera. Tidak ada alasan untuk menunda. Bahkan ketika malas terasa begitu berat, siapa yang tidak sanggup meluangkan 5 menit? Inilah jebakan psikologi. Semakin sederhana sebuah strategi, semakin sulit kita menolaknya. Sadar atau tidak, 5 menit telah menjadi pintu masuk menuju jam-jam produktivitas berikutnya. Lalu apakah trik ini hanya berlaku untuk belajar atau bekerja? Tentu tidak. 5 menit adalah senjata melawan malas di segala aspek kehidupan. Olahraga, misalnya. Banyak orang menunda olahraga karena bayangan harus lari 30 menit terasa berat. Tetapi jika berkata, "Aku hanya akan jalan cepat 5 menit," tubuh akan mulai bergerak. Seringkali, 5 menit itu memanjang menjadi 20 atau 30 menit. Begitu pula membaca buku, membersihkan rumah, atau bahkan memulai percakapan penting. 5 menit adalah jembatan. Ia tidak mengancam, tetapi begitu kamu menyeberang, dunia lain terbuka.
Psikologi mengajarkan, perilaku kecil mampu menciptakan efek domino besar. 5 menit adalah domino pertama yang menjatuhkan ratusan lainnya. Ada juga sisi emosional dari trik ini. Ketika kita berhasil menaklukkan 5 menit pertama, kita memberi otak bukti nyata bahwa kita mampu. Rasa percaya diri tumbuh, harga diri meningkat, dan kita merasa kembali berkuasa atas hidup kita. Malas seringkali membuat kita merasa tak berdaya. Tetapi 5 menit kecil mampu mengubah narasi itu. Kamu bukan lagi korban rasa malas. Kamu adalah pengendali. Psikologi menyebut ini self-efficacy, keyakinan bahwa kita bisa memengaruhi hasil melalui tindakan kita. Keyakinan ini penting karena sekali kamu percaya bahwa kamu bisa, maka kamu akan mengulanginya lagi dan lagi. Setiap kemenangan 5 menit adalah suntikan keyakinan baru yang mengikis kebiasaan malas dari akarnya. Tentu ada kalanya trik ini gagal. Kamu mungkin berkata hanya 5 menit, tetapi malah berakhir tetap menunda. Mengapa bisa begitu? Karena kamu masih memberi ruang untuk distraksi dan alasan. Kuncinya adalah membuat 5 menit itu suci. Tidak bisa diganggu apapun. Gunakan timer jika perlu, atau tulis di catatan hanya 5 menit untuk mulai. Semakin konkret, semakin kuat efek psikologisnya. Ingat, otak percaya pada tindakan nyata, bukan janji kosong. Jadi, jangan hanya berkata akan mulai. Duduklah, buka alat kerjamu, dan lakukan sesuatu sekecil apapun. Saat itu terjadi, kamu sudah melangkah keluar dari cengkraman malas. Banyak tokoh sukses menggunakan prinsip serupa. Penulis besar, atlet dunia, bahkan pengusaha ternama. Semua memulai dari langkah kecil. Mereka tidak menunggu motivasi, karena motivasi tidak bisa diandalkan. Mereka tahu, hanya dengan memulai, motivasi akan datang. Itulah rahasia yang disembunyikan psikologi selama ini. Tindakan melahirkan semangat, bukan sebaliknya. Dan 5 menit adalah tindakan terkecil yang cukup untuk membuka pintu besar itu. Jadi, jika kamu bermimpi meraih sesuatu, jangan tanyakan kapan motivasi akan datang. Tanyakan, apakah kamu bersedia memberi 5 menit hari ini untuk bergerak? Sekarang mari renungkan. Berapa banyak waktu yang sudah hilang hanya karena kita kalah di 5 menit pertama? Berapa banyak kesempatan terbuang karena kita menunda memulai? Setiap kali kita kalah, kita memperkuat kebiasaan malas. Tetapi setiap kali kita menang, walau hanya 5 menit, kita memperkuat kebiasaan baru, yaitu kebiasaan bergerak. Psikologi perilaku menegaskan, kebiasaan dibentuk bukan oleh niat besar, melainkan oleh kemenangan kecil yang diulang setiap hari. Jika kamu ingin hidup yang lebih produktif, lebih bermakna, maka mulailah dengan 5 menit. Hanya 5 menit, tetapi ia bisa menentukan arah seluruh hidupmu. Sekarang kamu sudah tahu rahasia psikologi menghancurkan rasa malas hanya dalam 5 menit. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan setelah menonton ini? Biarkan teori ini menjadi tindakan nyata. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu inspirasi. Ambil 5 menitmu sekarang juga dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah. Karena pada akhirnya, perbedaan antara orang yang sukses dan yang gagal bukanlah siapa yang lebih pintar atau lebih berbakat. Perbedaannya
adalah siapa yang berani melangkah lebih dulu, meski hanya 5 menit. Saya tunggu kamu di video berikutnya, karena perjalanan memahami psikologi tidak berhenti di sini. Masih banyak rahasia lain yang akan membuka matamu. Jadi, pastikan kamu kembali, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita bersama-sama menaklukkan diri kita sendiri.